Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Nova dan Kak Yuni bisa berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang terpenting siap untuk beribadah. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Eren. Teman-teman, kita berdoa dengan siapa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong Kau berkati kami untuk memuji nama-Mu. Berikan keceriaan pada setiap hati kami dan berkati guru supaya diberi hikmat saat memimpin. Dan tolong Engkau berkati kakak-kakak seminggu yang akan memimpin ujian dan kakak-kakak yang akan memimpin firman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Nova pakai topi sama ransel. Mau kemana, Kak? Aku mau mendaki gunung. Yuk, Kak Yuni ikut yuk. Mau dong, ikut ya. Tunggu ya. Aku ambil tas dulu ya. Tunggu. Kak Nova, aku udah siap nih. Ini tasku. Yuk, kita berangkat. Kemana, Kak? Mau mendaki gunung ya? Oke, sip. Ayo kita mau mendaki gunung. Sama adik-adik ya, Kak Nova. Iya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Gimana adik-adik? Apakah sudah capek? Pasti adik-adik masih semangat. Belum dong, Kak. Masa udah capek? Kita harus menggerakkan semua anggota tubuh kita dulu supaya semua bisa bekerja dengan baik. Sama seperti lagu ini loh, Kak. Bahwa kita anak Tuhan itu siap bekerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, Kak Nova, seluruh tubuh kita sudah bergerak dengan baik. Sekarang saatnya kita siap untuk bekerja, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan atas kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan dengan menyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk kami memahami firman Tuhan. Sertai Kak Angela yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, pernah nggak sih kalian merasa senang sekali sampai nggak sabar untuk menceritakan kabar gembiramu itu ke mama, papa, atau teman-teman gitu? Nah sama ini, teman kakak, si Domini, ini juga dia senang sekali sehingga dia mau menceritakan kabar sukacita kepada temannya, kemudian diteruskan, terus sampai akhirnya berita itu juga terdengar oleh si Dono. Dono yang awalnya sedih, dia bisa ikut bersukacita. Ternyata pesan sederhana kita tadi bisa mempengaruhi orang lain loh ya. Sama juga adik-adik seperti cerita yang ada di Alkitab nih. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid di Bukit Galilea. Lalu Tuhan Yesus mengutus para murid menyampaikan pesannya untuk semua orang, semua bangsa. Apa ya isi pesannya? Yuk kita sama-sama lihat di Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, itu tadi adik-adik. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan pesan sukacita kepada semua orang. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi, menyelamatkan semua bangsa.
Tuhan juga ingin murid-muridnya menyampaikan pesan agar kita hidup seperti Tuhan Yesus yang ajarkan, saling mengasihi dan juga taat perintah Tuhan. Nah, tadi apa? Ada 4 pesan Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat 4 pesan Tuhan Yesus? Kita ikuti sama-sama ya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau kita hidup saling mengasihi. Dan Tuhan Yesus mau agar kita taat perintahnya. Tuhan Yesus bukan hanya mengutus murid-muridnya yang tadi, tapi juga mengutus kakak dan juga kamu adik-adik untuk menyampaikan pesan Tuhan ini kepada semua orang di sekitar kita. Pada Bobby di tetangga sebelah, kepada Mbak Tini penjaga kantin, pada Kak Ayu yang ada di sekolah. Siapapun, adik-adik diajak untuk menyampaikan pesan Kristus. Gimana caranya? Nah, kalau ada teman yang sedang sedih, kita bisa bilang loh, yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus itu baik dan mendengarkan doa kita. Kalau ada teman yang bermusuhan, kita juga bisa bilang, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita loh. Dia juga mau untuk kita saling mengasihi. Udahan yuk tengkarnya, kita saling memaafkan aja. Atau, Tuhan Yesus itu sahabatku. Aku gak pernah merasa kesepian. Dia juga mau dong jadi sahabat kamu. Apapun, ada banyak pesan sukacita dari Kristus yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Nah, gimana adik-adik? Sudah siap untuk menyampaikan pesan sukacita dari Kristus kepada teman-teman? Wah, gitu dong. Kakak suka nih semangatnya. Tunggu dulu. Tapi kakak juga dengar bisik-bisik keraguan di hati adik-adik nih ya. Kakak dengar ada, Kak, tapi aku takut. Aku ragu, aku khawatir kalau salah bicara gimana. Sama kok, kakak juga. Tapi tenang, ada janji Kristus nih. Kita coba lihat lagi ya. Di Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus sendiri yang bilang ini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, jadi kita nggak perlu lagi untuk takut. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Dia memberi kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kita bisa berdoa minta pertolongan Tuhan agar kita bisa menyampaikan pesan baik tersebut. Kita doakan orang yang menerima pesan itu supaya mau mendengarkan dengan baik juga. Kita sampaikan pesan Kristus itu bukan dengan kekuatan sendiri adik-adik, tapi bersama dengan Roh Kudus. Kenapa penting sih kita untuk mau ikut menyampaikan pesan Kristus? Nah, kalau misalnya kita tidak mau menyampaikan pesan, coba lihat ya, seperti teman kakak si Gina nih. Dia takut, dia nggak mau menyampaikan pesan Kristus. Apa ya yang akan terjadi? Ketika Gina tidak mau menyampaikan pesan Kristus itu, ups! Nah, ini nih yang terjadi. Akibatnya ketika Gina tidak mau menyampaikan berita sukacita itu. Lihat, Dono yang dia sebenarnya membutuhkan berita sukacita itu, yang dia sedang murung. Dia tidak bisa mendapatkan kabar sukacita itu adik-adik. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama belajar untuk mau menyampaikan pesan Kristus itu ya. Mulai dari teman sekitar kita, dari keluarga kita. Kita nggak tahu loh dampaknya bisa sampai mana, bisa sampai ke ujung bumi. Ingat, kita bisa berani untuk menyampaikan pesan firman Tuhan seperti yang tertulis pada 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Yuk adik-adik kita sekarang berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami sudah boleh belajar untuk mau menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berilah kami keberanian supaya kami bisa menyampaikan berita sukacita-Mu ke semua orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau menghafalkan ayat hafalan bersama teman kita Farah dari kelas 2. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Adik-adik bisa memasukkan ke dalam amplop seperti ini dan dititipkan kepada papa atau mama untuk diberikan di kantor gereja. Atau bisa juga scan QR code yang muncul di layar adik-adik. Sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kami sesama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Tetap semangat dalam mengerjakannya dan jangan lupa untuk dikumpulkan di WA grup kelas kalian masing-masing untuk bisa dicatat poinnya oleh kakak-kakak kalian. Selamat mengerjakan aktivitasnya. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku, ya ubahku. Kak Nova mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai.
Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Kak Yuni akan pimpin doa penutup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami dalam mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, saatnya kami berpisah. Tuhan kiranya pimpin sertai kami setiap aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan untuk adik-adik semua, kami semua di sini Tuhan, supaya kami tetap semangat menjaga kesehatan dan selalu bahagia dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.